Alright, halo selamat siang. Apa kabar nih semuanya rekan-rekan partner dari Tech Data Indonesia? Gimana nih? Lagi ngapain siang hari ini? Apa lagi macet-macetan kah? Atau mungkin lagi banyak yang kerja ke kantor? Oh banyak juga ya yang lagi beraktivitas di luar. Pokoknya kalian lagi ngapain pun hari ini rekan-rekan partners kita ajak untuk bisa seru-seruan bersama. And thank you udah boleh gabung dan juga nyempetin waktunya untuk ikutan acara kita hari ini. Dan tentunya kita senang banget dong bisa nyambut teman-teman semua dalam keseruan acara webinar podcast Let's Talk About Windows 11 and Office Home and Business 2021. Boleh dong, saya minta semangatnya, boleh teriak-teriak sendiri mungkin di tempatnya, boleh tepuk tangan virtual juga, bebas pokoknya. Oke, nah pastinya kita selalu doain rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, terus bisa semangat, terutama bisa ngikutin seluruh rangkaian acara dari podcast kita hari ini. Nah, biar podcast hari ini lebih asik, lebih seru, karena pastinya teman-teman mungkin kan lagi sambil ngelakuin kegiatan lain atau lagi fokus nih untuk bisa ikutan webinar podcast kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa aja sih itu? Yang pertama, silakan untuk rekan-rekan para partners yang nanti pengen nanya ataupun juga pengen tahu lebih lanjut tentang penjelasan Windows 11 hari ini dan juga untuk Office-nya, bisa langsung raise hand ataupun juga nanti bisa langsung ketik pertanyaan tersebut di kolom chat kita. Kita tunggu nih, nanti bisa langsung kita kasih ke tamu-tamu spesial yang bakal datang di acara podcast hari ini. Dan selain itu pastinya kita juga udah nyiapin dari Tech Data untuk pertanyaan terbaik bisa mendapatkan e-souvenir berupa OVO atau GoPay. Nah, tapi yang ini penting juga nih, pastiin dong untuk nomornya kalian yang didaftarin ataupun juga di kasih ke kita. Ini adalah nomor OVO atau GoPay yang sudah terregistrasi ataupun aktif. Lalu nanti kita juga bakal ajak kalian nih untuk bisa ikutan sesi games loh. Dimana sesi games ini bakal kita siapkan hadiah e-voucher senilai ratusan ribu rupiah untuk para pemenangnya. So pastikan rekan-rekan untuk bisa stay tune bersama dengan kita. Oke seru-seruan dan pastinya ikutan main games ya. Selanjutnya pastinya juga kita ajak untuk bisa ngikutin nih bagaimana memberikan feedback balik ke kita dengan mengisi feedback form. Nanti bakal kita tampilkan scan QR code-nya yang bisa kalian langsung scan atau nanti juga ada linknya yang bakal kita bagi langsung hari ini. Karena sekali lagi jika mengisi feedback form online nanti bakal bisa dapetin e-souvenir berupa GoPay atau OVO yang udah kita siapin. Aduh benar-benar deh hari ini pokoknya Tech Data banjir. Dengar-dengar di luar lagi hujan tapi kalau di sini ada hujan hadiah yang kita kasih buat kalian. Nah, selain itu pastinya masih ada lagi hadiahnya. Nggak cuman itu, kalau Tech Data tuh nggak mau setengah-setengah. Tech Data hari ini kasih lagi hadiah untuk dua orang pemenang yang bisa menangin hadiah door prize kita. Apa aja hadiahnya? Yang pertama kalian bisa menangin ada headphone Bluetooth JBL. Dan yang kedua itu ada smartwatch Amazfit Neo. Boleh dong saya minta tepuk tangannya semua yang ada di studio dan juga semangat untuk kalian yang gabung sama kita di podcast ini. Wah, seru banget. Aku bisa ngerasain loh dari sini. Ternyata teman-teman partner nih semuanya udah antusias, udah siap-siap, udah ada yang lagi stretching-stretching. Disiapin aja untuk waktu kemudian juga untuk fokusnya. Karena hari ini kita juga ingin mengajak yang bisa ikutan sesi door prize. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah rekan-rekan partner harus mengikuti acara dari awal hingga akhir dan harus juga nih untuk aktif selama webinar berlangsung untuk mengikuti sesi Q&A yang bakal kita hadirkan setelah talk show seru kita hari ini. Nah setelah itu pastinya jangan lupa untuk wajib juga untuk mengisi feedback form yang sekali lagi nanti bakal kita tampilin QR code-nya plus ada linknya yang bakal kita sharingin di kolom chat. Dan semua hadiah hari ini yang terpenting adalah tidak dipungut biaya apapun. Jadi free, spesial untuk rekan-rekan partners dari Tech Data Indonesia. Alright, kalau ngomongin tentang hari ini, kita ketahui bersama ya rekan-rekan partner bahwa baru-baru ini Windows membawa kita pada sebuah pengalaman baru dalam Windows 11. Sebuah versi terkini dari platform yang begitu familiar dalam keseharian kita, di mana ini didesain ulang untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan juga membawa berbagai kemudahan dalam hidup kita. Wah, interesting banget. Namun, yang menarik juga, pengalaman baru macam apa sih yang bikin kita penasaran nih yang dapat kita rasain melalui Windows 11 ini? Dan juga apa sih yang bisa membedakannya dengan Windows 10 yang sudah ada? Serta masih banyak juga nih yang mungkin ingin kita ketahui bagaimana cara installnya sendiri untuk Windows 11. Kalau gitu langsung saja sesaat lagi kita bakal jawab rasa penasaran dari rekan-rekan partners dari Tech Data Indonesia bersama dengan aku Jessica William yang akan menemani kalian semua bincang-bincang kurang lebih 30 menit ke depan. Karena kalau ngobrol kan nggak mungkin sendiri.
ngobrol itu harus ada lawannya. Nah, kali ini aku udah punya 2 tamu spesial nih yang bakal kita kulik-kulik lebih jauh, expertise juga yang tahu banget mengenai Microsoft tadi, Windows-nya tadi, terus Office-nya juga. Udah hadir bersama hari ini ada Mas Riko Junius, Master Trainer dari Microsoft Indonesia. Hai Mas Junius. Halo Mbak Jessica. Hai Mas Riko. Terus ada juga ada Mas Dani Kurniadi selaku Technical Consultant dari Tech Data Indonesia. Halo, selamat siang. Siang juga. Aduh, hari ini kita bakal kupas tuntas nih mengenai Windows 11 dan juga Office 2021. Ngomong-ngomong, ini wajahnya udah makan siang cerah banget. Udah di antigen kan? Sudah dong. Aman dong. Vaksin udah lengkap? Lengkap. Cakep. Nah, kenapa kita informasikan itu? Karena pastinya nih seluruh acara Tech Data hari ini juga sudah melalui protokol kesehatan yang sesuai. So aman, nyaman, apalagi buat rekan-rekan partner buat dengerin podcast kita. Oke. Kayaknya aku udah dapat bisikan-bisikan nih katanya teman-teman partners nih pengen tahu tentang si Windows 11 ini. Nah, yang bikin penasaran itu ya Mas Riko, apa sih perbedaannya nih dari Windows 10 yang udah ada, yang udah teman-teman partner pakai sama dengan Windows 11 sekarang? Oke. Perbedaan antara Windows 10 dan juga Windows 11 ya. Tentunya pasti sebenarnya ada banyak banget. Nah, cuman kalau misalkan kita bilang in a nutshell, perbedaan utama antara Windows 10 sama Windows 11 pasti ada di sisi dari penampilannya. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata Windows 10 dan Windows 11 itu adalah sebuah 2 Windows yang berbeda. Tidak cuma dari namanya aja. Dan jelas ini bukan cuman akal-akalan ya. Biasa kadang ada yang bilang, oh Windows 11 itu adalah Windows 10 yang pakai Teams aja. Jadi dia dikelapisin kulit. Banyak banget loh yang katanya rumor-rumornya kayak gitu. Paling juga perubahannya minor katanya. Tuh, apalagi mereka ada banyak yang bilang, Windows 10 itu kemarin yang terakhir gitu. Windows 11 bohong semua gitu ya. Nah, hari ini sebenarnya ada kesempatan yang bagus ya. Biasanya kalau misalkan kita presentasi itu hanya dari segi presentasi melalui deck. Nah, hari ini saya kebetulan ada kesempatan khusus untuk bisa melakukan demonstrasi. Nah, harapannya hari ini demonstrasinya itu bisa kasih lihat sebenarnya perbedaan apa sih yang benar-benar mendetil antara Windows 10 dengan Windows 11. Karena hari ini saya udah pinjamin ada 2 device, satunya adalah Windows 10 dan juga Windows 11. Jadi itu mau langsung aja dibuktiin ya Mas Dani ya, dan Mas Riko di sini katanya nggak mau omdo terus omong doang. Jadi mendingan langsung dikasih lihat aja sama rekan-rekan partner nih gimana sih secara langsung bedanya Windows 10 dan Windows 11. Tapi gimana kalau kita ajak juga nih untuk semua rekan-rekan partner yang udah gabung biar bisa mungkin ikutan challenge-nya. Kira-kira ada apps tertentu nggak yang mau di-request nih buat ke Mas Riko ya? Betul untuk banget. bisa dicobain di runningin di Windows 10 dan juga Windows 11. Nanti boleh raise hand. Pas udah raise hand nanti kita kasih kesempatan buat unmute langsung ya. Nanti kita kenalan sekaligus kira-kira apps apa sih yang kalian mau cobain. Nah, tapi secara officialnya bedanya apa sih? Tampilan tadi udah diinfokan, yes beda. Tapi apalagi fitur-fitur yang benar-benar kayaknya benar-benar kelihatan beda antara Windows 10 dan Windows 11. Nah, itu pelan-pelan pasti semua kan kita tunjukkan dalam nanti dan fitur demonstrasi nanti. Tapi kita bisa cerita satu persatu mulai dari fitur Window Snapping, kemudian dari fitur Teams, kemudian dari Pin Apps yang virtually unlimited sekarang. Wow. Lalu kemudian Really? Unlimited? ya dari Pin Apps yang tadinya hanya berjumlah 12 hanya dengan sentuhan jari, sekarang kita bisa sampai tidak terbatas karena sekarang sudah bentuknya scrolling sama seperti layaknya seperti smartphone gitu. Asik banget ya, interaktif banget loh sekarang Banget jadinya. tentunya. Nah, ini sangat ngebantu untuk teman-teman yang biasanya kerja pakai touchscreen device. Nah, touchscreen device itu yang biasanya mungkin mereka merasa, aduh saya tidak mau pakai berubahin dia menjadi sebuah laptop lagi, saya mau pakai dia sebagai touchscreen tablet. Nah, itu kan sangat ngebantu banget gitu. Nah, contohnya di sini saya ada satu buah laptop touchscreen, saya langsung aja contohin nih contohnya. Boleh. Boleh dong di live demo dong. Iya. Boleh banget tentunya. Kita mendingan langsung dibuktikan aja lah ya. Biar kita lihat langsung. Tapi sekali lagi kita ajak juga nih untuk teman-teman partners ya yang pengen mungkin langsung request apps apa sih yang kira-kira dicoba, kita challenge langsung. Boleh challenge balik Mas Riko ya Mas Dani ya. Betul, ini kayak udah ready banget soalnya nih. Sudah ready. Udah Sudah pede abis. disediakan di sini. Bener banget. Resen aja, langsung nanti kita permitkan untuk bisa unmute dan langsung kita tanya-tanya nih. Kira-kira mau apa sih appsnya? Tapi dikasih lihat dulu, kayak gimana sih tampilan bedanya? Nah, bisa dilihat dari tampilan ini semoga cukup jelas dari feed kameranya ya. Nah, jadi bisa lihat tampilan simpelnya aja, kita bisa lihat sekarang taskbar itu sekarang udah ada di bagian tengah dibanding yang biasanya di ujung sebelah kiri. Nah, karena device ini touchscreen, kita sebenarnya bisa expect banyak sekali fungsional yang biasanya tidak biasanya kita rasai ketika kita melakukan pakai mouse atau keyboard biasa. I see. Contohnya jadi lebih leluasa ya? Betul. Nah, contohnya sekarang ada satu hal yang biasanya orang tidak ketahui yaitu touch interaction antara sebuah icon dengan sebuah jari kita. Biasanya icon-icon ini dia akan lebih sensitif. Sekarang di Windows 11 touch point-nya ini dia lebih perkecil supaya kita bisa merasakan
rasa sentuhan kita bisa lebih interaktif dengan menggunakan touchscreen device. Asik. Nah, dan juga kita bisa lihat hanya dengan klik kanan di sini tombol pilihan klik kanan di sini semua sudah berubah. Nah, tombol klik kanan di sini juga bisa terlihat dia lebih transparent. Ini adalah sebuah efek yang tentunya tidak ada di Windows 10 gitu ya, dan ini tidak bisa dicapai hanya dengan menggunakan Teams karena biasanya akan memakan resource yang cukup besar. Nah, di sisi personalize ini gitu ya, saya akan sangat pamerin touchscreen device karena ini ada salah satu boleh karena sekarang memang udah lagi tren banget ya, apalagi udah banyak banget yang kerjanya mau presentasi mau apa kayaknya memang memilih untuk laptopnya sendiri ya bisa berguna juga untuk di touchscreen ya. Betul ya? Betul. Nah, sekarang kita bisa tahu modern device itu sekarang udah banyak banget yang touchscreen, pen input. Nah, pasti pengen banget laptop yang biasanya bisa membantu kinerja mereka menggunakan touchscreen device. Yes. Nah, itulah sekarang di Windows 11 sangat-sangat ditonjolkan mengenai remote working, hybrid working. Inilah salah satu keunggulan utama dibandingkan dengan Windows 10. Kalau misalkan ada orang yang nanya Windows 10 sama Windows 11 bedanya apa? Bukan mereka sama aja. Nah, itu dari segi tampilan aja kita bisa lihat dia sangat membantu untuk dari segi fokus, dari segi bagaimana cara kita bekerja. Nah, contohnya di sini saya ada Teams. Nah, Teams saya sini sebenarnya masih built-in ya. Nanti akan ada banyak dari browse Teams dari Microsoft Store. Cuma saat ini kita bisa lihat dia sudah tersedia 6 Teams. Di sini saya akan coba ganti dari warna biru gelap menjadi sebuah warna biru merah kreatif ya. Nah, bisa lihat ini sekarang sudah berubah. Nah, jika disadari sebenarnya dia ada aksen color yang berubah juga. Jadi nggak cuma backgroundnya aja, tapi aksen color dari aplikasinya juga berubah jadi merah gitu. Misalkan di sini saya buka aplikasi. Ini seru ya Mas Dani ya? Seru banget ini. Jadi benar-benar kita tuh kayaknya lebih bisa kreatif, terus produktivitas kita bisa sesuai dengan mood juga ya kan? Nah, bisa lihat sekarang di bagian notification set window juga sudah berubah sekali. Nah, biasanya kita akan lihat ada sebuah notification window di sebelah kanan sini ya. Biasanya panjang ya ke atas ya. Nah, sekarang dia akan lebih seperti smartphone. Kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, dia akan bisa digeser nantinya. Tapi kebetulan asik banget. Jadi kayak pop up yang muncul ya. Betul, jadi pop up notification yang akan terpisah satu persatu di mana kita bisa dismiss gitu untuk setiap notificationnya. Kemudian dari segi aplikasi yang biasa bukan aplikasi ya, quick launch control yang biasanya ada di samping laptop juga dia lebih interaktif. Jadi contohnya seperti WiFi sekarang. Jadi fitur-fiturnya semakin ditambahkan lagi ya. Betul. Nah, di sini sebenarnya ada banyak banget. Contohnya seperti Windows Snapping ya, yang biasa menjadi salah satu keunggulan Windows 11 itu ada di sini. Nah, Windows Snapping yang ada di sini bisa dilihat ada 6 layout. Nah, 6 layout ini sangat penting. Ini hanya bekerja di laptop yang memiliki layar itu Full HD atau 1080p. Kalau misalkan dia laptopnya di bawah itu, dia hanya tersedia 4. Sebenarnya simpel banget. Sebenarnya di laptop yang biasanya pada umumnya, kalau misalkan melihat display settings gitu ya, ini adalah salah satu yang paling sering. Di sini ada namanya scale. Nah, scale ini biasanya dia ada di 150% ketika default. Nah, ini tujuannya supaya terlihat besar. Benar. Nah, semoga terlihat cukup jelas ya di feed kamera. Dia akan terlihat sangat besar gitu. Lebih udah kelihatan banget nih kayaknya teman-teman. Nah, partner udah lihat juga nih langsung secara live ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita lihat Windows snappingnya berubah tadi dari 6 layout menjadi 3, jadi 4 layout aja. Nah, di sini kita bisa coba lihat karena ini semua karena resolusinya. Jadi kalau misalkan pakai laptopnya mungkin 4K, kemudian scale outnya masih tetap 150%, dia bisa kita lihat sampai 6 layout kembali. Coba kebetulan ini dari laptopnya Full HD aja, 1920 x 1080 ya. Itu 150%-nya dia jadi kecil. Gitu, Wah, interesting banget loh, benar-benar menarik ya Mas Riko, Mas Dani ya. Karena melihat perbedaan bener yang kayak balik di awal tadi Mas Riko ngomong, banyak yang sempat rumor-rumor pasti perbedaannya minor banget, dikit, ini pasti cuman plus-plus dikit gitu, tapi ternyata dari tampilannya aja tuh udah beda banget, feature-nya juga semakin di-upgrade, dan plus tadi ada yang dari yang cuma 12 jadi unlimited pula, bener ya? Oke, kita masih tunggu loh untuk mungkin teman-teman partners yang penasaran ya kan, mau nantang Mas Riko nih yang udah nunjukin barusan bagaimana mengoperasikan Windows 11 and difference-nya apa sih dengan Windows 10. Tapi kira-kira mungkin ada apps kesayangan kalian yang pengen di-runningin, cepetnya seperti apa, terus kemudian bisa dipakai fitur-fiturnya apa, langsung aja ya, klik tombol raise hand, nanti kita kasih permitnya untuk bisa di-unmute. Lanjut. Nah, apa lagi perbedaannya? Kalau tadi kita bicara banyak mengenai perbedaan kan dari tadi, beda Windows 11 tuh baru. Nah, sebenarnya kita ingin mempertahankan sebuah konsistensi dari Windows 10 ke Windows 11. Masih ada yang dipertahankan tapi di-upgrade. Masih ada banyak sekali, betul. Nah, jadi kita sekarang akan menutup laptop kita yang di Windows 11 dulu. Saya ingin memperlihatkan apa rasanya menggunakan Windows 10 pada umumnya. Oh, ini aura-aura sombong mulai terasa nih ya, yang tadi 11 udah mulai tutup dulu Mas Dani ya, Mas Riko-nya dia mau tunjukin yang 10 biar berasa bedanya ya. Betul. Oke. Sebelumnya.
Nah, di sini saya ada laptop Windows 10 saya juga. Kebetulan dia sedang mati, sebentar saya nyalain dulu. Oke. Nah, ini namanya modern device, dia akan fast startup hanya dengan satu tombol, kemudian dia langsung. Ih, asik. Nah. Langsung quick on-nya ya, langsung ya. Betul. Nah, biasanya di laptop Windows 10 itu kita kan biasa bekerja seperti umumnya ya. Mungkin dalam aplikasi produktivitas kita akan membuka seperti aplikasi seperti Excel, Word, PowerPoint atau bahkan Outlook. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan semua persamaan-persamaan hal tersebut untuk kita rasakan dahulu. Oh, seperti apa sih rasanya membuka aplikasi-aplikasi seperti di sini saya langsung buka Excel, saya langsung Ya buka mungkin coba yang Outlook. common deh. Betul, Secara ini mungkin kan Office kan semua pakai ya, bisa Betul. Excel, bisa Word, PowerPoint. sekarang kayak Office tuh udah 24 hour, udah kayak Minimart dipakai tiap hari kan. Nah, di sini juga ada Microsoft Teams ya sudah saya install sebagai perbandingan. Ini adalah Microsoft Teams aplikasi yang terpisah ya. Ini aplikasi yang terpisah yang bisa kita login menggunakan working account. Nah, nantinya di Windows 11 sebenarnya dia sudah ada Microsoft Teams yang tidak bisa login working account. Tujuan utamanya supaya bisa semua user yang nggak punya license, semua user yang memang beli laptop atau perangkat bisa tetap menikmati Windows 11 dengan Teams-nya itu tetap dengan feeling yang sama, experience yang sama. Aduh. Gitu. Bawaan itu ya berarti ya. Dari Betul, Windows itu yang 11 bawaan. ya. Itu kita sebut tuh murah hati banget Murah tuh hati ya. ya. Asik banget memang nih. Oke. Dari Windows 11 ini. Nah, di sini udah email saya udah masuk ya. Saya langsung dan aja dulu. Kemudian kita lihat pertama di bagian Excel. Di sini saya udah ada satu dokumen yang saya create, ada money in Excel gitu ya. Nah, kita lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Akan mirip-mirip saja. Ini saya menggunakan Microsoft 365 kebetulan ya untuk aplikasi dan kita bisa lihat tampilannya kurang lebih ya sama-sama tetap berbentuk Excel kita bilang ya. Nggak akan ada yang berubah banyak. Kemudian aplikasi kita bisa lihat kalau saya arahkan mouse ke bentuk maximize button dia belum ada Windows Snap. Kemudian kalau kita minimize masih sama aja. STD kalau katanya LC, kita mah anak STD. sekarang standar. Kalau zaman dulu kita harus geser ke kiri, ke bawah kiri. Kadang-kadang ya, itu baru bisa merusak ini loh, tatanan udah rapi-rapi kegeser semuanya, Betul, ya itu kan? betul banget, Gimana, bener kan? Betul. Teman-teman partner semuanya ngalamin hal yang sama juga kan? Aplikasi-aplikasi yang kita kenal juga yang langsung built-in ke dalam Windows. Seperti di sini saya buka ada Mail. Ini ada Mail built-in dari Windows. Kemudian tetap ada Microsoft Store, tetap ada Microsoft Edge. Kemudian jika saya mengetik sebuah Windows feature di sini, ada sesuatu yang memang sedikit berbeda. Jadi Windows feature itu dia nanti di Windows 11 dia kehilangan yang namanya Internet Explorer. Ya, jadi Internet Explorer ini sesuatu yang sangat menarik banget dan pastinya banyak banget yang sering pakai. Nah, sering pakai ini karena untuk aplikasi apa? Contohnya mereka menggunakan running aplikasi SAP, running aplikasi ERP. Nah, semua aplikasi-aplikasi ini itu dia biasanya menggunakan Internet Explorer. Nah, sedangkan besoknya dengan Internet Explorer tadi ya. Jadi seperti di Windows feature ini semoga terlihat. Saya coba zoom in lah ya. Besar. Oke. Nah, jadi di sini dia ada namanya Internet Explorer dalam Windows feature-nya. Kita harus menyalakan Internet Explorer 11. Nah, di Windows 11 feature ini hilang. Pasti semuanya bingung. Lalu bagaimana saya menjalankan aplikasi Nah yang iya, baru aku mau tanya, gitu ya. gimana jadinya? Padahal kan semua tadi yang dibilang banyak aplikasi ataupun juga sistem yang based on-nya dari Internet Explorer itu sendiri. Betul, betul. Nah, ini saya segera nunjukin dulu gitu ya. Ternyata kita masih punya Internet Explorer. Bahkan ketika kita ketik di Cortana Internet Explorer itu masih ada aplikasi yang namanya bernama Internet Explorer. Ini adalah fitur-fitur yang kita kenal dengan baik di Windows 10 gitu. Rasa-rasanya kalau kita pindah ke Windows 11 apa sih? Apakah semua aplikasi ini masih ada? Semua aplikasi yang built-in ke dalam Windows 10. Jadi seperti kalkulator, kamera dan segala jenis ini semua masih ada. Nah, jadi laptop ini kita tutup kembali. Oke. Oke. Coba buktikan, tunjukkan kepada kami, tunjukkanlah. Saya kayak lagi jualan ya. Ini sih lebih ke meyakinkan ya Mas Riko ya, meyakinkan untuk semua teman-teman partners menyebarkannya ya. Betul, kan, agar bahwa orang ayo lebih dong, paham bener Mas mengetahuinya. Dani. Sekarang juga dong moving install Windows 11. Nah, oke, kita udah balik ke Windows 11. Semoga saya sekali lagi nggak terlihat seperti orang lagi main sulap ya. Ini adalah Windows 11. Kita bisa lihat tampilan Excel-nya sedikit berubah kalau ada yang menyadari dan semoga terlihat. Kayaknya nggak begitu terlihat ya. Jadi sebenarnya pilihan icon dan pilihan lekukan desainnya dia mengikuti Windows 11. Jadi lekukannya di sini udah nggak siku. Dia lekukannya itu dia berbentuk rectangle. Dia ada corner di ujungnya. Gitu. Nah, aplikasi yang tadi kita mau lihat gitu, Mail. Nah, Mail ini dia masih ada. Kemudian bagaimana dengan Control Panel? Control Panel tampilannya juga sama persis seperti di Windows 10. Tapi ada hilang Internet Explorer. Ketika kita ketik dia tidak muncul apapun. Dia munculnya adalah Microsoft Edge. Nah,
Di sinilah justru keunggulan yang ada dimiliki oleh Microsoft Edge yang sudah diimplementasikan sejak adanya Windows 11, yaitu di sini ada yang namanya Internet Explorer Mode gitu. Dengan cara apa? Oke. Semudah tinggal lari ke setting aja. Dari settings kita tinggal ketik satu search setting Internet Explorer aja. Nah, di sini dia akan muncul namanya Internet Explorer Mode button. Kita bisa nyalakan. Kebetulan di sini nggak bisa karena kalau kita on-in, tinggal di on-in aja, nanti allow sites to be reloaded in Internet Explorer mode. Nantinya Microsoft Edge dia akan bekerja seperti Internet Explorer. Really? Iya, dia jadi ya. Gitu. Jadi ketika kita lihat di Windows features-nya juga di Windows 11 itu Windows feature-nya Internet Explorer 11 udah tidak ada. Jadi Internet Explorer itu dihilangkan sama sekali dari Windows 11. Jadi benar-benar kayak dibikin kayak short way-nya ya, langsung benar-benar gampang, semuanya udah tersedia. Terus tadi kalau yang mau cari salah satu contohnya Internet Explorer-nya bisa langsung dengan quick start-nya tadi itu ya. Betul. Oke. Nah, dari tadi kita udah lihat kan tadi yang sama-sama seperti settings, kita bisa lihat tampilannya pun settings dan segala jenis bentuk yang kita lihat sering kita otak-atik seperti services, itu semua Benar. sama persis. Jadi konsistensi yang di sini tetap dijaga. Tetap dijaga. Jadi tapi dengan tambahan semua feature-feature yang nantinya akan ada tambahan. Contohnya seperti apa sih? Sesimpel aplikasi Your Phone ini sekarang sudah built-in ke dalam Windows 11. Kalau ada yang belum tahu Your Phone gitu ya. Nah. Your Phone adalah aplikasi yang sangat menarik. Kita bisa gerakin handphone kita dari laptop. Kita bisa gerakin handphone kita dari laptop. Semacam nge-remote gitu. Semacam remote. Dan kita Nge-remote. bisa running aplikasinya semua itu dari laptop kita. Oh gitu. Asik banget. Bayangkan, mungkin di sini ada yang suka gitu ya main TikTok misalkan. Main TikTok, aduh malas pegang HP atau saya taruh docking. Semua dilakukan aja dari layar komputer. Jadi bisa langsung kayak benar-benar ngeklik ya, nyambung banget gitu. ya. Seakan-akan kita running Android application dari komputer Windows kita, padahal bukan. Padahal dia hanya remote sebuah handphone kita. Gitu, Oh, di sana. asik banget. Kebetulan Apa tuh? dia hanya support untuk Android phone. Android phone aja. Hanya untuk Android Oke. phone dulu. Yang buah-buahan belum ya? Yang buah-buahan belum. Yang buah-buahan soon, ditungguin aja. Tapi kalau udah penasaran curious mendingan ganti dulu ke Android. Atau punya dua juga boleh ya nanti ya. Oke, ini menarik banget nih semua perbedaannya lugas banget udah dijelasin bahkan udah didemoin langsung ke teman-teman partners mengenai apa sih yang jadi difference-nya dari Windows 10 ke Windows 11. Nah, pastikan juga penasaran dong. Kalau tadi udah dicontohin juga mengenai Office-nya sendiri, kita kan udah 24 hour dalam sehari ya. Yes, betul. Kita pakai Hubungannya Office. antara sama Excel sama Word ya kan, PowerPoint dan semua. Kayaknya Office tuh udah jadi nama belakang kita semua nih ya Mas Dadi ya. Yes. Nah gimana nih perbedaannya sendiri yang aku dengar dari Office-nya 2019 sama Office 2021. Karena apa aja sih pembaharuan yang diberikan nih? Oke, jadi perbedaannya itu cukup signifikan ya untuk Office sekarang ya. Office 2019 itu lebih konsepnya tradisional, dia offline. Oke. Seperti itu. Nah, untuk Office 2021 sekarang konsepnya sudah hybrid. Wow. Jadi kita bisa connect ke internet. Ternyata nggak event Jadi- doang, hybrid. Office pun dibikin hybrid ya. Office ini yang 2021 hybrid. Jadi kita bisa dapat pembaruan-pembaruan seperti ada table terbaru, chat terbaru, icon terbaru atau apapun itu akan dapat seperti Office 365 ya, 365 ya. Tapi tidak se-full 365, tapi sudah bisa seperti itu. Wah. Jadi pertama itu ada hybrid. Nah, kedua kita ada yang namanya real time collaboration. Nah, Real time collaboration kayak apa tuh? di sini menarik, real time collaboration itu jadi kita file Office, Word, Excel, PowerPoint yang kita simpan di OneDrive. Nah, itu kita bisa sharing ke teman kita. Kita sharing nanti kita bisa edit bareng. Kita kasih permission, kita kasih policy-nya. Jadi kita bisa edit bareng. Jadi saya Serius? ada edit. Oh, oke. Teman saya ngelihat oh sepertinya ini ada yang kurang dia tambahkan apa itu bisa dilakukan. Jadi kalau biasa sekolah kerja bareng, kerja kelompok, kalau ini kita secara virtual kita bisa kerja kelompok dan kerja betul. bareng. Ih seru Iya. banget. Terus yang ketiga kita ada yang namanya auto save. Jadi ini sangat aman sekali yang pakai Office ya. sebentar. Auto save. Iya betul sekali. Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu nih. Kalau buat aku pribadi ya teman-teman partners juga sering banget loh sekarang kerja 24 jam di depan laptop, di depan smart device-nya, tapi lupa ngeplakin powernya. Tahu-tahu Betul, udah mati. banyak, pluk, Belum nggak ke-save, ke-save. Tapi betul. ada auto save. Ada auto save atau otomatis ke close atau segala macam nggak sengaja itu kita ada auto save-nya. Itu real time selama kita simpen dokumennya di OneDrive itu dia. Wah asik banget. Itu jadi sangat aman sekali. Ini sih save juga buat hati dan juga pikiran Betul ya. sekali. Aman deh semuanya. Apalagi kalau udah bikin proposal ya kan, udah bikin laporan semuanya. Jeng, tiba-tiba pluk, lupa powernya Iya. off.
Don't worry, be happy. Sudah ada jawabannya ya. Dari Office yang terbaru 2021 ada auto save-nya. Udah banyak banget tuh yang disebutkan perbedaan-perbedaannya. Masih Yes. ada lagi kah? Kurang lebih yang paling signifikan itu saja. Nanti akan saya jelaskan dengan perbedaan dengan yang lainnya lagi. Menarik. Jadi itulah dia beberapa perbedaan yang benar-benar terlihat banget ya dari Office 2019 atau 2019 ke Office 2021. Jadi kalau buat mungkin rekan-rekan partner yang sekarang lagi galau-galau nih, aku pengen upgrade nih kayaknya nih. Nanti bisa langsung lebih yakin lagi karena kita bakal kulik, kita bongkar lagi apa aja kelebihannya biar kamu nih langsung greget loh. Pengen ganti ke Windows 11 ke Office-nya 2021. Mau ditunjukin juga kayak Mas Riko perbedaannya? Office-nya belum sih. Nanti. Office-nya belum, biar makin penasaran aja mendingan Betul ya. sekali. Nah, pastinya kalau tadi kita udah lihat gimana perbedaannya, kita kan di sini juga pengen tahu dong Mas Riko, jangan cuma ditunjukin ini Windows 10 running-nya begini, Windows 11 adanya kayak begini, tapi gimana cara install-nya? Karena udah bikin penasaran mesti tanggung jawab. Waduh. Udah bikin penasaran harus tanggung jawab. Bener, ya. harus Oke, tanggung oke. jawab nih. Gimana cara install-nya? Seperti Nah, apa? Cara install Windows 11 sebenarnya ada banyak banget ya. Paling gampang sih sebenarnya belilah sebuah device baru bisa kita bilang. Waduh. Cuma kan nggak semua orang itu sultan Berat ya, kita tahu banget Mas gitu Riko kan. ya, berat ya. Itu oke lah, saran pertama. Saran Tapi pertama. saran lainnya yang lebih mengeneral ke saudara semua. Saran lainnya tentu terutama kita sekarang di Microsoft itu sedang namanya promosi untuk free upgrade dari Windows 10 ke Windows 11. Nah Ih, ini asik. berlaku selama hanya setahun aja tapi Cuma ya. setahun. saat ini hanya setahun aja minimal. Kita nggak tahu apakah ternyata nanti Microsoft sendiri, karena saya bukan yang punya gitu ya. Karena nanti Microsoft sendiri apakah akan merubah policy-nya atau tidak. Atau memperpanjang atau Atau enggak ya, memperpanjang tunggu atau aja tidak, untuk betul. kejutannya. Nah, jadi polisi satu tahun free upgrade ini berlaku untuk semua device Windows 10 yang meet minimum requirement-nya. Jadi Oke. satu minimum requirement ini sebenarnya cukup Apa simple. RAM-nya minimal sudah harus 4 GB, Oke. prosesornya sudah harus dual core dan kemudian dia punya TPM. Nah, TPM ini biasanya otomatis sudah ada di dalam prosesor. Jadi sebenarnya kurang lebih yang paling perlu di-aware-kan gitu ya. Itu yang penting prosesornya. Nah, jadi Microsoft sudah keluarin list prosesor mana saja yang support untuk Windows 11. Yang bisa kompatibel Yang bisa ya. kompatibel. Oke. Nah, selama prosesor yang dimasuk, nanti biasanya tinggal tunggu waktu aja. Nah, itu dia tunggu waktu tuh kapan kira-kira? Nah, tunggu waktunya ini yang kita tidak bisa bilang pasti kapan. Cuman rata-rata sih kita bisa bilang untuk laptop biasanya mungkin Kisi-kisi lah, kasih kisi-kisi. Nah, laptop itu biasanya yang baru beli kemarin-kemarin ini gitu ya. Mungkin akan dapat tahun ini. Oke. Mungkin sebentar lagi nih, tahun ini tinggal 1 bulan lagi kan tinggal ya. 1 bulan Tinggal 1 nih. bulan. Kayaknya mereka akan dapat. Itu Oke. mereka akan dapat push namanya dari Windows Update. Windows Update Windows bisa Update. langsung ya. Betul. Jadi nanti ada pop-up. Ada pop-up, untuk Anda sudah update-nya bisa ready muncul. untuk Yes. Windows 11. Tinggal klik aja langsung enjoy Windows 11-nya. Nah. Oke, tapi yang lain. Tapi yang lain, contohnya siapa? Contohnya pengguna whitebox atau rakitan. Iya. Nah, biasanya Kan sih banyak seperti tuh. kita bilang mereka akan dapatnya kira-kira pertengahan tahun 2022. Ulala. Masih cukup lama, masih cukup lama. PC rakitan seperti itu ya. Iya, Oke. nah Masih perlu bersabar ya Mas Dan ya. masih banget gitu. Tapi tenang. Teman-teman don't worry, tetap harus be happy. Tadi udah dikasih solusi yang pertama, langsung aja deh beli yang baru. yang udah bisa kompatibel, cara iya mudahnya. kan? Kalau enggak berarti harus dipupuk sabarnya sampai dengan akhir tahun ataupun tengah tahun dari 2020 nanti ya. Tapi ada cara ketiga. Apa tuh? Nah, ini kabar gembira nih. Nah, cara ketiga ini sebenarnya yang paling visible ya untuk semua orang, untuk mereka yang pengen install di sebuah laptop atau sebuah perangkat yang tidak support Windows 11 juga bisa Yes. pakai menggunakan cara ini. Yaitu, Baru aku mau nanya, ini jeritan dari hati-hati yang katanya, aku kalau nggak masuk dalam kualifikasi itu bagaimana? Nah, ingin mencoba nih, aduh saya nggak bisa nih, nggak tahan nih, saya mau coba banget. Nah, itu bisa aja langsung download Windows 11 Image ya, tinggal lakukan namanya download Windows 11 Image atau melakukan download Windows 11 Installation Assistant. Oke. Nah dari sana Installation Assistant atau Image ini kita bisa pakai langsung untuk force upgrade. Jadi satu ada pilihan untuk upgrade atau bahkan fresh install dengan Windows 11. Jadi dengan cara manualnya tadi ya, Manual. kalau tadi yang itu kan privilege dia ada pop-up-nya nanti yang Betul. bakal muncul notification-nya. Tapi kalau yang ini nggak apa-apa, bisa langsung dicari juga secara manual, ya kan? Nanti bisa langsung diupdate juga dan mudah-mudahan udah bisa kompatibel, langsung bisa enjoyin Windows 11-nya. betul Alright, banget. aduh itu sih asik banget. Ini udah ditunggu-tunggu loh oleh semua teman-teman partners ataupun semua yang ya hidup kita kan udah digital banget ya sekarang ya. Kayaknya udah nggak bisa terpisahkan dengan yang namanya perangkat elektronik tadi. Nah ini juga penting nih untuk bisa ditanyakan ke Mas Riko. Kalau ngomongin tadi caranya udah ada 3 cara yang udah dikasih, udah ada hint-nya juga kisi-kisinya. Tapi kenapa sih Windows 11 ini memerlukan sistem requirement yang terutama membutuhkan prosesor yang tadi disebutkan biasanya hanya ditemukan oleh perangkat modern device?
Oke. Banyak yang teriak-teriak tuh betul, Mas, katanya. Banget sih. Yang tadi ada Gak TPM. adil, gak adil, nggak adil. iya, rakitan gak bisa. Iya, prosesornya generasi yang keberapa? Iya. Aduh. Berat nih, mulai keringet Berat nih, dingin. berat. Aduh. Saya juga banyak banget sih. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Banyak. Prosesor saya sekian, saya bisa masuk nggak? Saya bisa Iya, pakai iya. nggak? Terus kenapa sih kok maksa gitu? Nah, alasan kenapa maksanya sih sebenarnya untuk menjawab karena Windows 11 ini nanti akan dipakai untuk banyak sekali feature-feature teknologi update. Contohnya seperti Wi-Fi 6. Karena sekarang lagi ramainya Wi-Fi 5 ya. Wi-Fi 6 ini kan teknologi akan baru banget. Nanti itu kan bergerak ke arah sana. Kemudian teknologi 5G, teknologi 6G, kemudian Oke. teknologi dari berbagai jenis HDR screen, OLED. Nah, itu kan dia sebenarnya ada banyak sekali terutama inovasi-inovasi dari partner silikonnya Microsoft. Nah, kalau kita bicara silikon ini artinya adalah si AMD, Intel, Yes. Qualcomm. Ini kan adalah prosesor-prosesor partner dari Microsoft yang mereka ini menciptakan banyak sekali inovasi-inovasi yang tidak ada pada Windows 10, tidak bisa dijalankan di oke. Windows 10. Nah, Oke. salah satunya seperti apa? Salah satunya pasti teman-teman udah pernah dengar reseller tentunya gitu ya yang bergerak di area consumer yaitu direct storage. Nah, direct storage teknologi ini hanya ada di Windows 11. Nah, Oke. jadi alasan kenapa sedikit tanda kutip memaksa harus menggunakan Kenapa sih prosesor harus baru, begitu prosesor begitu. baru, iya, karena persyaratannya. device. itu Ah. sebenarnya tujuan utamanya adalah karena Windows 11 tujuannya untuk di masa depan gitu. Oh. Sebenarnya mungkin kalau sekarang kita lihat sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Tapi kalau Kayaknya kalau perlahan sekarang gitu. belum terlalu perlu gitu ya. Betul. Masih oke kok bisa gitu. Tapi ternyata memang nanti ke depannya yang akan dibutuhkan prosesor itu dengan kemampuannya untuk bisa kompatibel di fitur-fitur baru yang dihadirkan oleh Windows 11 itu Betul, sendiri. betul, gitu. Oke. Betul sekali. Jadi itu tuh adalah alasan utama kenapa Windows 11 memerlukan hardware yang baru adalah untuk supaya nantinya Windows 11 itu mapan ketika menggunakan fitur-fitur baru ini. Oh, ternyata dia pasangan hidup aja yang mapan Oh, ya. betul. Multi prosesor sama Windows 11-nya juga mapan loh ternyata teman-teman partners tuh. Tapi pertanyaan paling bombastis dong. Itu kan tadi udah bilang oke disiapin buat future. Ya deh kita terima alasannya. Oke. Tapi pertanyaan yang paling krusial dong. Jadinya kalau sekarang nih kalau device legacy-nya atau prosesornya udah tuir. Aduh nggak enak ya kalau ngomong tuir ya maksudnya. Ya yang sekarang atau belum masuk kualifikasi. Jadi Windows 11-nya nggak bisa dijalanin. Tuh susah kan Bisa nggak jawabnya ya? kan? Bisa nggak ya? Heeh. Sebenarnya bisa. Mereka akan tetap bisa menjalankan Windows 11 tapi dengan syarat, dengan satu catatan lah kita bukan syarat ya. Mereka tidak mendapatkan update ataupun support dari Microsoft secara langsung. Nanggung dong. Nanggung sebenarnya. Tapi ini akan sangat berguna untuk kasusnya seperti apa yang akan seperti ini. Mungkin contohnya perusahaan-perusahaan yang biasanya mereka melakukan refresh device itu per 5 tahun. Kebetulan pas tahun keempat itu jatuh di tahun sekarang, Oh. 2021 ini. Coba teman-teman partner gimana tahun Nah, ini? gitu Apakah ya. iya? Apa Masih masih nanggung katanya ya? masih 3 tahun lagi Mas Waduh. Riko. Aduh berat nih. Tapi tujuannya ke sana. Jadi untuk mereka yang refresh device-nya kebetulan mentok gitu ya. Aduh, saya baru refresh device gitu. Tanggung lagi, tunggu setahun lagi. Nah, bisa aja oke. nggak apa-apa mereka tetap early adapter pakai tetap Windows 11 dengan prosesor yang mereka mungkin sudah outdated untuk mencoba untuk migrasi dulu. Ketika Oke. mereka sudah siap, sudah yakin oh Windows 11 adalah platform untuk bisnis kita yang baru di device-device mereka, baru nanti ketika mereka pembelian device di tahun depan, tahun kelima mungkin tahun 2022 nanti, itu mereka sudah siap. Oh, saya siap untuk beli Windows 11. Jadi Asik. tidak lagi beli perangkat yang Windows 11 downgrade ya Pak. ke Aduh. Windows 10 gitu. Jadi jangan merasa jadi anak tiri deh ya, big no. Jadi Betul, mendingan betul. sekarang udah disiapin, maybe udah di planning karena kita udah bocorin tuh seperti apa sih keunggulan-keunggulannya di Windows 11 ini dan apa aja yang bisa kompatibel, mumpuni untuk Betul, bisa Windows betul. 11 ini. Jangan sampai sayang karena kan memang sekarang namanya digital teknologi semuanya cepet banget ya untuk berganti ya. Banget. Oke, jawabannya menarik sekali, tapi aku makin penasaran sama sebelahnya Mas Riko dan Mas Dani. Ini kan kalau ngomongin barang kan cenderung nih, identik banget dengan harga baru, barang baru, benar nggak? Betul sekali. Apalagi ngomongin harga tuh sensitif loh sekarang ya Sensitif, kan? betul. Gimana sih caranya membeli Windows 11 dan Office 2021 ini? Windows 11. Boleh berdua dong, tatapan loh, saya sampai bingung loh. Bajunya udah kembar kita nih. Romantis banget ya tamu saya hari ini udah kembaran, saya lupa baju kita kapelan, kembaran. tatapan. Boleh yang mana aja saya bingung. Biasa ladies first karena ini men sama men. Pak Riko nih kayaknya yang ini nih. Pak Riko lebih paham sepertinya nih. Bisa. Oke, kalau gini saya bantu jawab lagi lah ya. Boleh, Yes, boleh. oke. Cara pembelian license saya ini juga akan sedikit detail. Semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat. Oke. Nggak apa-apa, nanti bakal kita rekam, kita ulang lagi terus-terusan kalau Oke, penasaran. oke. Boleh. Nah, saya akan coba bicara dengan sepelan mungkin karena ini informasinya cukup penting. Oke.
Windows 11 saat ini hanya tersedia pembelian dalam bentuk COEM license. Ya. Oke. Dia tidak tersedia untuk pembelian retail. Nah, jadi kalau misalkan tiba-tiba main ke toko, mungkin ke toko-toko yang kita tidak sebut ya, nama buah atau nama sebuah area, itu kalau Si mereka toko tiba-tiba itulah. si toko itu memajang Windows 11 retail gitu ya. Yakinkanlah diri Anda itu palsu. Oh, itu Aduh. palsu ya. Yakinkanlah diri Anda itu palsu. Jadi memang belum terjual di retail ya. Belum sama sekali, kita tidak jual secara retail dan tidak belum memproduksi retailnya. Retailnya kapan akan keluar? Kira-kira pertengahan tahun 2022 nanti. Masih cukup lama. Memang soon ya, as Iya. Memang possible Nah, ya. jadi saat ini hanya tersedia untuk pembelian COEM, di mana artinya license ini hanya berlaku untuk 1 kali aktivasi dan tidak bisa dipindah device. Ini adalah hal paling penting. Jadi kalau misalkan ada sekali lagi ada nemu yang harga-harganya miring gitu, misalkan saya jual retail license Windows 11. Nah, mereka harus hati-hati bahwa pembeliannya itu sebenarnya bisa jadi ternyata license palsu. Yes. Oke, Aduh. Ya Itu tuh apa yang ngomong-ngomong ngeri? si OEM ini ya, saya kan biasa config juga ya. Ya. Dan yang config-kan saya itu sekarang memang sudah ada Windows 11 si OEM ini. betul. Jadi memang beberapa prinsipal sudah nge-push agar kalau config itu pakai Windows 11 ini. Oke, Seperti memang itu. udah mulai ya Udah mulai, disuara-suarakan betul ya, digaung-gaungkan sekali. ya. Jadi kalau yang request order sekarang by config itu biasanya dapatnya Windows 11 seperti Oke. itu. Aduh, Udah gitu, langsung kalau dapat gitu. Windows 11. Hati langsung nyes, kayaknya lega banget ya kalau udah langsung dapat beritanya yang sure seperti Iya. ini. Nah, tapi kan juga kita bakal ngomongin lebih detail tentang Office 2021 Yes. dong, Mas Dani. Karena kalau ngomongin tentang Office 2021 yang home business, apalagi dengan Office 365 business standard, ini jadi udah kebutuhan basic banget nih untuk kita semua, Iya. para profesional. Nah, kalau ngomongin tentang lebih detailnya, perbedaannya. Karena kadang-kadang jujur ya, pas lagi nyari device-nya, kita bingung pas ditawarin, kamu Mau yang pakai mana? Office yang mana, Iya, itu mau Office dia. Home, Business, Office 365, yang mana sih? Yes. Apa aja perbedaannya? Oke, jadi perbedaan untuk Office Home and Business 2021 dengan Office 365 Business Standard ya. Jadi perbedaannya itu cukup signifikan. Jadi kalau untuk Office Home and Business 2021 itu memang lebih peruntukan sekali pembelian. Jadi kita sekali pembelian kita bisa pakai dalam jangka waktu berapa lama itu dia. Jadi beli putus Beli gitu putus, ya? kita nggak ribet, nggak pusing seperti itu. Nah, kalau untuk Office 365 itu biasanya itu subscription, itu 1 tahun. Itu dia. Jadi ada kontraknya ya, Ada kontraknya, subscription ya? betul. Nah, yang perbedaan signifikan lagi adalah Office 365 ini fiturnya yang bisnis itu jauh lebih banyak sekali, jauh lebih banyak seperti itu. Jadi sangat berbeda untuk fiturnya seperti Jadi itu. lebih rich lagi, lebih kaya lagi, lebih lengkap, banyak lagi, betul. lebih lengkap. Oke. Iya. Jadi kalau para profesional mau milih, mendingan gak usah nanggung-nanggung, langsung ke Betul. Office 365 Business Standard itu. Untuk corporate besar atau apa segala macam lebih baik Office 365 seperti itu. Jadi Oke. di situ kita bisa setting policy, setting security, segala macam, setting Penting banget tuh account-nya ya. itu banyak banget di situ seperti itu. Jadi banyak benefitnya lagi yang Banyak diberikan sekali terutama untuk benefitnya. company. Betul Oke. sekali. Nah, saat ini kan juga banyak yang belum tahu nih kelebihan dan cara setupnya. Kelebihannya tadi udah dikasih tahu, Yes. tapi cara setupnya sendiri dari Office 365 Business Standard yang baik dan benar. Oke, Gimana? nah ini bagus sekali pertanyaan. Karena beberapa teman-teman user itu beli, dia langsung main install aja. Nah, itu. Dia Soalnya tidak kan tahu cara pikirnya setup yang baik dan mau benarnya. diapain? Ya langsung diinstal dong katanya Seperti gitu. itu. Nah, ternyata untuk men-setup Office Business standar 365 itu ada caranya. Gimana? Pertama kita harus masuk ke Microsoft Admin Center. Nah, itu untuk setting Microsoft Office 365 Admin Center-nya. Nah, di situ kita bisa masukkan first name, last name, emailnya apa, itu bisa dimasukkan. Pertama yang paling penting kita adalah connect ke domain perusahaannya, itu dia. Itu pertama, yang harus itu adalah connect ke domainnya, seperti itu. oke. Itu harus ada. Important things-nya lah ya. Betul. Nah, untuk memanage-nya juga itu sangat mudah sekali dengan Microsoft Admin Tunggu, Center. beda nih. Kadang-kadang kalau masternya bilang mudah tuh, ya. mudahnya beda loh sama kita ya teman-teman partners ya. Oke. Tapi gimana bedanya mudahnya Nah, itu? Jadi kalau biasa, kalau yang personal, yang family, kita installnya apa manage-nya itu satuan itu gampang sekali. Nah, kalau kita ngomong untuk company yang bisnis, bisnis standar, itu kita bisa langsung memanage, kita langsung create banyak list name-nya, banyak emailnya seperti itu. Jadi kita langsung 50 atau apa, kita langsung masukkan, nanti kita tinggal assign license-nya seperti Oh, itu. gitu. Bukan satu-satu lagi, tapi Bukan satu-satu di Betul prosesnya, tapi udah sekali. bisa langsung semua dengan license Betul, ya? langsung semua dengan license-nya nanti kita akan assign seperti itu. Dan setelah itu kita bisa setting policy dan security-nya. Nah, itu penting. Betul. Jadi untuk mobile device, untuk laptop itu kita bisa setting semua. Aman ya?
aman. Jadi misalnya mobile device-nya hilang atau kecurian. Nah, kita bisa setting dalam berapa hari untuk data tersebut bisa hilang atau di delete seperti itu. Itu bisa dilakukan. Itu Jadi ada di memang settingannya. kira-kira kita mau nyimpennya berapa lama udah ada ya Betul settingannya sekali. ya. Itu yang Office 365 Business Standard itu settingannya lebih advance seperti Oke. itu. Wah, menarik banget nih ternyata ya, kita udah lihat tadi caranya juga udah ada, jangan sampai salah karena udah punya barang oke Betul. untuk Office 365-nya professional standard, tapi kalau cara installnya salah ya itu juga Betul. menyayangkan. Dan satu lagi yang perlu ditambahkan adalah kapan sih atau kenapa sih kita harus pilih yang Office 2021 atau 365? Ya. Nah, kalau yang 365 memang settingannya agak ribet segala macam seperti itu, tapi dia lebih powerful. Nah, tetapi kalau perusahaan yang nggak mau terlalu ribet, nggak mau yang setting yang macam-macam, nggak ada domain atau apa, itu bisa beli Office Home and Business 2021. Itu pun juga udah oke ya. Sudah oke banget. Sudah mumpuni banget lah kita Betul sebutnya. sekali. Itu jadi poin jual beli untuk Office 2021. Jadi sangat Oke. gampang lah untuk settingnya. Seperti Tuh itu. dia udah nggak usah galau-galau lagi. Mungkin Yes. untuk para rekan-rekan yang saat ini lagi ditugasin milih yang mana ya kira-kira Office 2021 home Yes. bisnisnya atau mau Office profesional 365-nya. Udah dijelasin secara detail perbedaannya apa, caranya gimana. Pilihan di tangan Anda, yang penting jangan lupa semuanya itu belinya di Tech Data Indonesia. Oke. Tuh. Oke, nah tadi kita udah ngobrol seru, udah cukup banyak banget yang kita kulik tentang Windows 11 dan juga Office 2021 ya. Yes. Kali ini kayaknya banyak banget juga nih semua teman-teman partner yang pengen bertanya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Dan kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, di mana buat rekan-rekan partners yang mau bertanya masih bisa untuk kirimkan pertanyaannya ke kolom chat kita. Dan pastinya nanti kita persilahkan untuk juga rekan-rekan bisa langsung bertanya kepada speaker, yang mau live juga boleh. Silahkan raise hand aja, nanti kita akan permit untuk unmute mic-nya, bisa nanya langsung kepada kedua tamu saya, ada Mas Riko, ada Mas Dani juga. Oke, gimana rekan-rekan, kita sudah punya pertanyaan nih. Yang pertama dari Anthony Cahyo. Pertanyaannya, untuk menginstal Windows 11 apa saja sih persyaratannya? RAM minimal berapa? Tadi udah cukup dijawab, tapi buat kita ulang ya. Ada info perlu TMP 2.0, apa tuh TMP-nya ya? Kemudian TPM kali itu. Oh, TPM, maksudnya. iya makanya TPM ini tadi yang TPM tadi ya dibahas. maksudnya ya, Iya. yang tadi dibahas sama Mas Riko. Saya lagi bacain aja, saya sampai bingung kayak TPM tadi ini. Ini pertanyaannya agak borongan. Oke. Kita jawab itu dulu, terus nanti akan ke Mas Dani. Apakah benar Office 2021 akunnya tidak bisa dipindahkan ke laptop lain? Nah, kalau iya, oke. bagaimana cara mengatasi sendiri problem tersebut? Dan balik ke Mas Riko lagi adalah cara mengatasi otomatis update pada Windows 11 karena sering menjengkelkan saat buru-buru mau dipakai. Ternyata otomatis update sehingga harus menunggu lama banget untuk update-nya. Oke, Mas Anthony, pertanyaanmu sudah aku berikan. Jadi semoga kamu nggak lagi ya, tapi oke, bisa. Yuk kita dengar jawabannya. Mas Riko dulu, Mas Riko. Ada E-nya ya? E-nya lucu kali. Saya sedikit ngeblank. Pertanyaan, pertama. Yang namanya pertama system tadi requirement ya persyaratannya. Tadi kan udah dibilang RAM-nya kan minimal berapa? TPM-nya juga. TPM-nya RAM-nya itu juga. minimal 4 GB. 4 GB ya. Kemudian untuk TPM, betul dia sangat perlukan. Tapi jangan salah, kembali lagi, TPM ini akan selalu ada dengan prosesor. Dia tidak akan tidak ada. Jadi kalau misalkan bilang, bener nggak sih saya perlu cari laptop yang punya TPM? Gimana laptop-laptop saya yang baru beli kemarin tidak punya TPM itu bagaimana? Karena kan bisa beli laptopnya itu consumer device, tidak ada TPM chipnya beli lagi terpisah. Nah, jangan khawatir, semuanya sekarang ada di dalam prosesor. Dinamakan dengan firmware based TPM. Jadi Oke. sudah pasti ada di sana. Jadi udah aman lah ya, udah Kalau terkenal bukan ya. hardware, firmware juga bisa ya. Betul, Bisa. betul. Oke. Compatible. Oke, sudah terjawab. Kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Silakan siap. Mas Dani. Oke. Itu gimana akunnya? Benar cuma satu doang, bisa dipakai Jadi sekali. kalau Office 2021 kalau yang kita ngomong pembelian barang dengan laptop OEM itu nempel di laptopnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa dipindahkan. Kayak perangko berarti. Betul, dia nempel. udah ngelengket dengan Oh, laptopnya lengket. seperti itu. Jadi ketika kita pakai Microsoft account, kita mau pindahkan Microsoft account-nya ke laptop lain, itu nggak akan bisa pindah. Itu karena kita beli laptop sudah nempel dengan Office Udah built-in ya? 2021 built-in, betul. Kecuali kalau kita beli Office 2021-nya yang FPP, full package product. Nah, itu kita bisa pindah laptop, kita bisa pindahkan Office-nya seperti itu. Oke. Jadi tergantung Office-nya yang built-in nempel di laptop atau bukan. Nah, Itu menjadi salah satu yang perlu diperhatikan ya waktu kita beli laptop ya. Kalau yang nempel di laptop itu adalah Office 2021 Home and Student.
Seperti itu. Nah, Yang basic. betul, dia tidak ada Outlook-nya. Nah, kalau yang biasanya Office 2021 Home and Business, biasanya itu kebanyakan orang carinya yang FTP seperti FTP, itu. Dan yes. itu bisa dipindahkan. Itu device. bisa ya. Jadi Betul. biasalah teman-teman kan pasti mungkin udah kayaknya nih perlu hadiah Natal baru jadi udah ganti aja. Tapi kan Windowsnya biar bisa dipindahin ya Office-nya ya. Yes, betul Oke. sekali. Sudah terjawab ya untuk pertanyaannya untuk Mas Antoni yang terakhir tadi. Katanya. Gimana tuh kalau sering menjengkelkan terburu-buru nih karena cara mengatasi otomatis update pada Windows 11? Nah ini live broadcast ya. Sebenarnya caranya ada, cuma kayak saya nggak boleh ngajarin secara proaktif. Oh, Cuma kalau oke. memang bener banget, ada cara mematikan itu dari services namanya. Tapi caranya seperti apa saya nggak boleh tunjukin. Kita cari aja di mesin pencari kata kesenangan Anda. Nah, ada apa enggak itu ada ya. Ada. cara. Ada apa enggaknya itu ada gitu. ada. Jadi pastikan ini bukan bernama pause ya, bukan namanya dihentikan atau berhenti sementara. Itu biasanya orang pilih bilang, oh saya sudah matikan semua update kok dia masih bisa update terus gitu ya. Pastikan bukan pause, ini adalah mematikan services sama sekali. Cuman dia akan ada kendala Windows Defender-nya sudah tidak akan update lagi dengan virus. Kemudian ada beberapa Microsoft Store-nya tidak bisa dipakai. Kemudian apalagi Microsoft OneDrive-nya terkadang akan mengeluarkan beberapa masalah-masalah karena Windows Update itu sebenarnya sekarang sudah part yang dari penting sekali dalam services Microsoft. Sebenarnya dibilang udah mau tutup ada nya gitu ya. Udah mau tutup laptop tiba-tiba dia update lama gitu kan. Tidak usah ditunggu. Sekali lagi tidak usah ditunggu baru masukin tas. Ketika sudah lihat dia sudah mau update, tutup aja laptopnya nggak apa-apa, masukkan tas langsung. Bisa tetap Bisa nggak running. ada masalah. Mungkin takutnya pas mau kerja, pas Iya, pas buka. katanya lama ada itu Windows lagi pas update-nya. lagi mau ngeklik Seperti mau itu. ngapain iya. Nah, kalau pas pertama kali baru mau kerja buka, ya sudah tidak apa. Itu adalah waktu Anda ketika dia pagi hari, oh laptop saya sedang update. Ada alasan. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Me time dulu, Me time dulu. morning Oh, baru time. sampai laptopnya ada update. gitu. Bisa aja nih Mas Iko dikasih ya untuk klesannya. Oke, boleh. Semoga menjawab ya Mas Santoni ya. Nah, kita punya pertanyaan lagi, ada Nia Kurniasari dari Supertech Internusa. Kali ini Nia nanya nih, di Win11 disebutkan bahwa support feature menjalankan aplikasi berbasis Android tanpa bantuan emulator. Nah, apakah game berekstensi X ini aplikasi games Android? Jika sudah di-download atau diinstal di Windows 11, maka tinggal klik aja dan dapat dimainkan. Seperti itukah? Oke. Nah, banyak menarik nih orang. Ini Android tanyanya di udah Windows 11 nih. Udah teknikal banget gara-gara tadi dipancing TikTok tuh. Betul. Jadi pada kurius semua loh. Jadi orang masih penasaran Android itu seperti apa. Jadi Android supportnya jangan disamakan dengan Your Phone tadi ya. Your Phone tadi itu kita remote sebuah handphone kita. Jadi tetap butuh handphonenya dulu. Kalau belum punya handphonenya beli dulu handphonenya. Nah, sedangkan ya dia ya. Android support yang nantinya akan ada, sekali lagi feature ini belum ada. Jadi saya sendiri belum mendapat detail seperti apa sih Android support, dan seperti kayak saya bisa install nggak sih nanti main game bisa tanpa emulator nggak sih? Lalu kayak seperti ya kita bisa lihat ada beberapa game bahkan dia nge-ban gitu ya untuk yang pakai PC gitu. Nah, apakah nanti Windows 11 sama seperti itu? Jawabannya saya belum tahu. Oke. Soalnya berbeda Ditunggu dengan aja yang ya. feature remote tadi ya. Betul, ini akan sangat Oke, berbeda ini sekali berbeda. gitu. Tapi yang pasti yang terakhir saya lihat dari developer channel itu mereka benar-benar running aplikasi Android sama seperti running aplikasi Win32 apps namanya kita bilang, aplikasi native-nya Windows gitu. Oke. Sama aja kayak kita buka Office, sama aja kayak kita buka aplikasi game-game lainnya gitu. Dia akan pop up satu window khusus untuk Android tersebut. Oke, got it ya. Jadi kalau memang ini Mbak Nia saat ini pertanyaannya belum bisa kita berikan jawaban yang sure, tapi ditunggu aja. Siapa tahu ada update terbaru dari Windows 11 sendiri. Betul, Oke, betul. next. Masih dari Mbak Nia nanya gini, jika license Windows 10 Home Single tersebut diganti dengan key product key Windows 10 Enterprise, apakah bisa nih di-update ke Windows 11? Tuh, banyak yang menjerit-jerit Nah, nih. Pak Riko nih gimana nih? Pak Riko, ya Mas Dani. Yes. Ini ini saya harus Karena tolak. saran yang pertama mengganti device itu sangatlah berat untuk semua ya kan. Jadi semua menanyakan kondisi yang ada. Silahkan Betul, dijawab. Jawabannya gimana ya? Oke. Nah, pertama adalah jangan mengganti Windows 10 Home License dengan Enterprise License ya. Ini Kenapa? tidak diperbolehkan. Jadi Why? ini ketika dilakukan proses audit oleh third party audit ya, nanti ini akan menjadi temuan audit namanya. Karena Windows 10 Enterprise hanya boleh digunakan di Windows 10 Pro
and above. Jadi misalkan dia sudah punya license Windows 10 Pro, baru dia boleh pakai Windows 10 Enterprise. Oke. Oke. Kalau SL belum bisa langsung naik ke Betul, Enterprise ya. karena dia seperti pakai itu Windows ya. 10 Home SL itu tidak boleh, jatuhnya oke. mislicensing. Nah itu akan kena audit. Jadi tapi kalau ingin tetap merasakan Windows 11, gak usah install. Ini saya kemarin agak lucu sih ya, gak usah install license lain kok. Upgrade saja langsung dari Windows 10 Home ke Windows 11 Home, itu sudah free. Ini banyak hintnya loh di sini. loh Hintnya ya. gitu. Banyak Kita hintnya. kupas tuntas di sini. Makanya tuh nyesel banget kalau nggak Spesial. gabung sama acara webinar podcast kita dari Tech Data hari ini. Karena hintnya banyak banget udah dikasih tahu. Kalau Anda bingung nggak bisa ganti device ya Nah. udah ada caranya tadi. Kadang saya kalau mau nambahin, kadang pertanyaan yang lucu kenapa? Kadang bisa nggak saya dari Windows 10 Home SL ke Windows 11 Pro? Nah, ini biasanya selalu saya tambahin, bisa kok, tanda kutip, tidak gratis. Beli saja license. Beli ya. Itu mah depannya dulu kasih harapan ya, belakangnya Mas Dan langsung ya tidak gratis. Karena sudah berbeda itu platformnya itu. Yes, udah Dari difference yang ya platformnya single ya. language ke Pro itu berbeda sekali itu. Ya itu karena memang udah ada License-nya, segmennya masing-masing, betul. license-nya juga Betul. sudah ada porsinya masing-masing. Betul sekali. Oke, sudah terjawab untuk Mbak Nia pastinya. Semoga bisa terbuka ya inspirasinya. Siapa tahu ya udahlah abis ini langsung ganti device-nya supaya langsung common mumpuni ke Windows 11. Betul. Nah kita ada pertanyaan berikut nih, banyak banget loh yang mau bertanya. Antusias Banyak sekali banget, ya, iya. waduh. Ada dari Akbar Multipro. Halo Mas Akbar. Nanyain kelebihan dari security Windows 11 ini dengan Windows 10 itu apa? Tadi kita udah jelasin ya secara security-nya juga, tapi ntar boleh di highlight sedikit langsung. Dan kemudian apa ada fitur security yang anti ransomware? Karena ransomware ini banyak meresahkan di user yang pakai Windows. Oke. Sekedar klarifikasi. Iya. Ada nadanya gitu ya. Ransomware tidak hanya untuk Windows kok. Oh. Ransomware tidak hanya untuk Windows. Ini Ransomware kalau itu anak yang menyerang. baru langsung tahunya gitu ya Mas Dan ya. Iya. Oh, iya. Ransomware iya, itu iya. menyerang semua jenis aplikasi, bahkan levelnya ke level cloud gitu, Oh, untuk ransomware. Jadi oke. anggapan Anda sedang buka email, tiba-tiba email Anda semua dihilang karena kena ransomware gitu. Nakal dia ya. Nakal Jadi nggak cuma nyerang operating system aja ya dia ya. Enggak, sama sekali enggak. Jadi ransomware itu cara kerjanya adalah dia mencuri file Anda. Dimanapun file Anda gitu. Mungkin ternyata ada di buah-buahan, mungkin ternyata ada di Windows. Kok kayaknya dia temenan sama si COVID ya, berkembang terus gitu ya. Betul banget. Aduh, Kayak gitu. ini Perbeda- ransomware, virusnya. Jadi dia persis seperti itu. Itulah kenapa disamakan virus gitu. Nah, apakah di Windows 11 ada sebuah perlindungan terhadap itu? Ada, tapi tidak secara eksplisit dikatakan kita melindungi dari serangan ransomware. Karena ransomware itu, kalau ransomware itu dia bentuknya sangat spesifik. Contohnya Oke. seperti misalkan saya ingin berbuat jahat. Ya udah, saya ingin curi datanya Mas Dani. Mas Dani kalau misalkan dia mau, Anggap aja Mas Dan. kalau dia pengen minta datanya dia harus bayar uang saya. Gitu. Oke. Mungkin sebesar 30 Bitcoin misalkan, baru saya kembalikan datanya. 30 Bitcoin. 30 Bitcoin gitu ya. Nah, oke. Jadi Berat nih mainnya itu buat, Bitcoin. tapi itu adalah buatan saya, ransomware buatan saya. Apakah Microsoft tahu virus itu adalah buatan saya dan dia Microsoft bisa menghalangi itu? Tidak 100%. Oke. Gitu. Karena dia sangat spesifik. Tapi kalau misalkan virus itu sudah cukup terkenal, mungkin dia ternyata menjangkit ratusan orang gitu ya. Nah, Microsoft akan pasti mengeluarkan update di Windows Defender-nya untuk menghalangi si ransomware tersebut. Oke, baik itu ya udah terjawab ya. Jadi ya itu dari sisi security-nya untuk mengatasi si ransomware sendiri ya. Betul. Ada dari Windows Defender-nya ya. Nah, makanya itu harus update-nya diaktifkan biar Windows Defender-nya juga terus terupdate itu Betul. ya. Nah, itu dia Balik pentingnya. lagi, Balik makanya Windows 11 deh yang paling cocok jadi partner kamu, Cie. Cie. Oke, nah next kita punya ada di Biasari untuk Office 2021 sendiri. Oh, oke. Apakah bisa virtual license seperti Office 365? Oke, perpetual license seperti Office 365. Jadi Office 2019, 2021 itu perpetual, betul. Oh, oke. Itu sekali pembelian. Tadi Kalau kan ya, beli Office putus. 365 itu subscription, itu berbeda. kontrak, 1 tahun. 1 tahun, betul. Jadi kalau yang Office 2019, 2021 itu konsepnya memang perpetual, sekali pembelian, beli putus. Nah, ini kita mau pakai sampai 3 tahun, 5 tahun, bahkan mau sampai 10 tahun nggak? Bisa nggak? Bisa. Cuma tapi Tinggal memang diperpanjang aja ya. itu tapi update-annya itu takutnya ada Office yang terbaru lagi, ada tambahan yang terbaru lagi, itu yang nggak ada seperti itu. Oke. Jadi kadang siklusnya Office itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun itu ada pergantian dari 2019 ke 2021. Akan ada seperti itu. selalu update. Ada ya. update-nya betul. Jadi update-nya itu cukup signifikan seperti itu. Oke, thank you Mas Dan. Nah,
Gimana nih teman-teman partners, apakah ada yang mau nanya langsung secara live, bisa langsung raise hand, nanti kita akan permit loh untuk bisa unmute mikrofonnya, bisa nanya-nanya say halo juga nih sama Mas Riko sama Mas Dani, belum di halo-halo katanya, kangen sama suara teman-teman partners. Kita tunggu nih masih kesempatannya ya, sambil aku bacain pertanyaan berikutnya kali ini dari Guswanto dari Karlin, dari PT Karlin nih ya. Oke, halo Pak Gus. Iya, halo Pak Gus. Sering kita ngobrol. Kita kenal semua berarti ya. Langganan, kita udah langganan. Benar. Pak Gus katanya nanya kali ini tadi dibilang bahwa Office 2021 kita bisa melakukan edit bareng file. Sukanya Betul kerja sekali. bareng-bareng nih Pak Gus kayaknya ya. Secara rame-rame apabila ditaruh di OneDrive. Apakah proses edit itu bisa dilakukan secara sama-sama di satu waktu yang sama atau harus ganti-gantian? Apabila nanti ada kesalahan edit juga, nih gimana? Apakah kita bisa tahu user mana yang melakukan kesalahan edit? Pak Gus kok kayak Pak Guru ya Pak? Pengen jadi langsung tahu yang mana nih yang salah katanya. Bisa langsung ketahuan apa enggak? Silakan. Oke, jadi kalau untuk mengedit bareng-bareng itu, koreksi ya Riko ya kalau saya salah ya. Jadi edit barengan itu bisa, nanti ada ketahuan siapa yang mengedit bagian mana, siapa yang mengedit bagian mana, seperti itu ya Ko ya. Betul. Jadi misalnya saya edit di paragraf pertama itu nanti ada ketahuan di info bahwa yang edit ini atas nama Dani, seperti itu. Paragraf kedua diedit oleh user B, ini diedit oleh user B, seperti itu. Nah itu yang jadi mengedit secara bersamaan. Nah, Oke. dan itu hanya bisa ada di OneDrive. Karena kita sharing, kita kasih polisinya dia bisa edit apa segala macam. Terus nanti juga itu ada auto save-nya juga. Kalau Oke. ada yang lupa save atau apa segala macam itu bisa dilakukan. Seperti itu kurang lebih. Ada Menarik. yang mau ditambahkan? Riko? Ada. Jadi dia ada mention mengenai gimana kalau misalkan ada terjadi kesalahan gitu. Selain melakukan siapa sih yang bikin salah gitu. Oh. Atau ada yang nge-delete Ada yang kata-katanya. nih, kita cari kriminalnya. Nah, itu nggak usah khawatir. Jadi setiap orang yang melakukan edit di dalam sebuah file OneDrive tersebut, sebenarnya OneDrive udah secara otomatis menyimpan yang namanya incremental backup. Namanya agak sedikit keren ya, incremental Oke. backup gitu ya. Artinya Kayak backup software gitu ya. seperti backup software. Jadi misalkan file ini pernah disimpan pada tanggal siang ini, misalkan tanggal 26 jam 12 misalkan. Lalu ketika jam 5 ada yang edit filenya, ada yang lagi bikin kerjaan gitu kan, lagi kerjain bareng. Ada yang kehapus isinya. Ada yang kehapus, tiba-tiba jam 7 ada yang ngecek, kok tiba-tiba hilang yang saya sudah kerjakan. Nah, dia bisa Biasa lihat. itu nggak ada yang ngaku ditanya, Nggak ada ini yang siapa nih ngaku." siapa? Dia Nah, bukan aku Nah, gitu. Jadi itu akan bisa kelihatan siapa aja yang edit ketika jam 5 tadi, itu pertama. Yang kedua, dia bisa mendelete perubahannya. Jadi dia bisa balikin udah yang dilakukan tadi jam 5 nggak jadi deh, mending balikin ke versi terakhir jam 12. Oke, ada menunya yang bisa untuk Ada. rollback seperti itu ya. Betul. Aduh, I kalau aku see. langsung jawaban satunya, Dan ketahuan lagi ya Langsung siapa ketahuan ya. gitu pokoknya. Kamu ketahuan. Nah, aduh, bagus. Kayaknya ini sudah jadi jawaban yang lugas banget, udah clear banget ya, sebening kristal pastinya jawabannya, udah ketahuan siapa yang bisa. Mungkin ada ngelakuin sesuatu tadi dan juga kalau ditanya bisa bareng-bareng nggak? Sudah dijawab juga. Betul Oke, sekali. thank you Pak Gus buat pertanyaannya. Kali ini kita masih nunggu nih untuk kalian yang mau nanya secara live. Raise hand aja, di klik tombol raise hand nih kayak gini nih ya. Nanti kita bakal permit untuk kalian bisa langsung on kan kamera, kemudian juga unmute mic-nya. Nanti kita sapa-sapa supaya bisa ngobrol langsung, nanya langsung sama Mas Riko dan Mas Dani. Kita masih lanjut ke pertanyaan berikutnya, kali ini dari ACS Group nih, ada Mas Dewa Dirga. Ya, Hai Dewa. Oke. Ini belum kenal. Belum. Nanti kenalan sama Mas Dewa ya. Oke, Mas Dewa nanya bagaimana dengan penanganan compatible aplikasi yang biasa jadi masalah ketika perpindahan OS lama ke baru. Terus, bagaimana sih kebutuhannya terhadap spesifikasinya minimal Windows 11 ini? Apakah laptop lama masih bisa dapat digunakan? Ini pertanyaan yang cukup sama ya. Nanti bisa kita jawab lagi. Dan jika dengan tampilan yang lebih cantik nih, apakah resource hardware-nya yang dibutuhkan juga lebih besar dari Windows 10? Oke. Cukup bagus ini pertanyaannya. Cukup bagus. Cukup saja. Mewakili kegalauan-kegalauan yang Yes. ada. Iya, oke. Mengenai kompatibilitas aplikasi, tadi kita sudah mencoba memperlihatkan ya, sebenarnya aplikasi semua akan berjalan dengan lancar karena semua mesinnya dan semua daleman jeroannya si Windows 10 itu semua ada di Windows 11 dan sebaliknya juga. Tidak ada yang sampai menggantikan atau dihapus dari Windows 10. Nah, Tadi cuma ditambahkan malah cuma di-upgrade ya. ditambahkan, betul. Jadi semua aplikasi bahkan yang tadinya tidak jalan di Windows 10 bisa Bisa jalan. jalan. di Tadi Windows ya, ada 11. yang kasih tahu juga ya. Nah, kemudian saya sedikit lupa. Oke. Kemudian bagaimana dengan resources tadi? Kan tampilan lebih bagus gitu. Apakah dia akan memakan resource yang lebih besar? Jawabannya tidak kok.
resource yang dipakai akan sama persis. Sama. Persis. Jadi dapat Nggak ada tampilan perbedaan ya nggak dari ada sama Windows sekali. 10 ke 11 ya. Betul. Jadi yang tadinya mungkin merasa aduh Windows saya lemot gitu. Nah, Iya, ini tapi iya, juga iya. hal yang sama. Aduh, laptop saya lemot, saya upgrade ke Windows 11. Jangan mengharapkan tiba-tiba jadi akan cepat gitu ya. Oke. Bener yang juga, dipakai sama bener aja. juga, bener juga. Bener juga. Tapi Karena kan yang yang harus- kebalikannya tuh. yang harus diupdate mungkin itu ya hard disknya jadi ke SSD ya. Betul. Ini Itu sama- nomor satu. Benar. Itu nomor satu. SSD-nya juga ditingkatin lagi atau diupgrade lagi terus atau enggak ya Betul. tadi selalu back to saran nomor 1 upgrade Belilah, laptopnya. Oke, Mas Dewa sudah terjawab. Kali ini kita tanya, ini penanyanya ini ya couple ya. Pertanyaannya ternyata tidak tahu saya saja yang couple, tapi penanyanya juga ada Wahwan and Agus dari Sidala. Halo, Wahwan dan Agus. Halo. Oh, Kirain kita doang yang kapal ya. aduh, kompak banget nih. Oke, ini pertanyaannya Windows 11 ini apakah ada di model thin client? Kalau iya, kira-kira kapan? Dan Windows 11 ini kan sudah ada MS Teams bawaannya gitu. Dan pertanyaan ketiga, apakah bisa ditambah aplikasi Teams kedua sehingga user mendapatkan 2 ID dari MS Teams tersebut? Borongan nih. Yang pertanyaan kedua saya agak bingung. Iya, Windows 11 ini kan sudah ada MS Teams-nya bawaannya kan, katanya gitu. Oh, tanda tanya udah nanya Iya, gitu aja. Oh, oke. kan, gitu. Kan, oke. Nah, untuk yang jawaban pertama, apakah dia ada di thin client? Ada. Jadi kita sudah meluncing namanya Windows 11 IoT. Kira-kira Tinggal kapan? dicari aja. Udah ada. Udah Dia sekarang? sudah ada, sudah live. Tinggal dipakai aja. Cuman namanya adopsi untuk Windows 11 IoT ini kadang akan sangat pelan karena dalam IoT dia sebenarnya banyak aplikasi yang sangat spesifik banget hanya bisa jalan di versi Windows tersebut. Oh. Jadi bahkan di level Windows 10 tersendiri pun, jadi misalkan Windows 10 yang launching tahun 2019 dengan Windows 10 yang sudah update tahun 2021, ada kemungkinan dia harus dipaksa jalan di Windows 10 tahun 2019. Gitu. Mereka sedetil itu Paham, untuk paham. IoT. Nah, begitu juga di Windows 11, meskipun sekarang udah ada, pastikan aplikasi yang ingin dijalankan itu cocok. Gitu. Oke. Itu harus dipastikan. Karena balik lagi Sedikit kan berbeda iya. OS-nya dari Windows 11 yang untuk notebook, desktop dengan thin client itu sedikit berbeda OS-nya. Oke. Seperti itu. Jadi itu yang sangat terlihat jelasnya Iya, ya. sangat jelas. Itu yang harus di aware itu dia. Nah, kemudian ini untuk teman-teman sih, teman-teman yang belum tahu Windows 11 IoT itu apa sih? Kok bisa namanya keren nih, IoT, Internet of Things. Wah, nanti Windows 11-nya jadi angkasa. Enggak. Jadi Windows 11 IoT ini adalah pengganti dari Windows Embedded kalau pernah dengar. Jadi adalah versi Windows yang sangat lightweight, isinya hanya kurang dari 500 mega. Sangat kecil banget. Nah, tujuannya ini dipakai untuk thin client, dipakai untuk kios, mereka yang tidak membutuhkan aplikasi banyak, tidak membutuhkan apapun. Jadi kan biasa Yes. kalau kita pakai komputer Lebih itu kan spesifik lah ya. nah, sangat memang spesifik. ya, Jadi sangat kalau bisa spesifik kita pakai banget. komputer kan kita bisa pakai apa aja kan, bisa Betul. buat main game, bisa buat video Betul. call, main browsing. Nah, kalau sudah IoT, dia sudah fokus banget gitu, laser fokus tujuan untuk apa? Oke. Gitu. Agar Lantas. lebih ringan juga ya. Agar Iya lebih ya. ringan. Lebih ringan kan betul. pengaruh ke performa juga Betul, nanti ya. betul. Nah, Betul pertanyaannya tadi bisa nggak free update ke Windows 11-nya ini artinya bisa mendapatkan dual license Windows-nya. Jadi bisa dipakai untuk dual boot Windows 10 dan Windows 11. Jadi misalkan pertanyaan yang tadi juga ditambah aplikasi Teams keduanya sehingga usernya bisa mendapatkan 2 ID nih dari MS Teams tersebut, bisa nggak? Bisa. Untuk Microsoft Teams-nya, ya yang pertama tadi built-in sudah ada. Lalu apakah bisa ditambahkan? Bisa juga. Jadi dia akan tetapi dia bekerjanya tidak terpisah. Jadi kalau memang sudah sign in di Microsoft Teams built-in-nya, nanti kalau misalkan sign in lagi di Microsoft Teams yang terpisah, dia tetap satu ID. Kalau misalkan sign in menggunakan account yang sama, tapi di Microsoft Teams yang terpisah, dia bisa sign in menggunakan work account. Oke. Nah, kalau tadi untuk Windows 10-nya sendiri yang dapat free update ke Windows 11 udah kita jelasin. Apakah artinya kita berhak untuk mendapatkan dual license Windows-nya? Jadi bisa dipakai untuk dual boot untuk Windows 10 dan 11 secara legal. Ih, cakep nih pertanyaannya ya. Kalau katanya mah ini cuan. Ini cuan sekali. Saya rasa yang nanya Ya. juga sudah tahu jawabannya. Apa itu? Udah pasti enggak lah. Sudah pasti enggak. Kan masih ada harapan dong, siapa tahu. Tapi yang jawabannya betul adalah tidak. Jawabannya gitu ya. tidak. Iya. Gitu. Free upgrade bukan artinya saya punya Windows 10, saya mau Windows 11, lalu tiba-tiba Microsoft memberikan sebuah license baru. Enggak seperti itu cara kerjanya. kalau gitu semua orang aja tuh mengantri untuk mendapatkan Windows 11 gitu. Tapi tidak dipakai gitu, dijual kembali gitu kan. Jangan Cuan dong, cepet nggak nih perlu. gitu. Nah, Tapi kan mau dipakai
dipakai malah benefit-benefitnya ya yang kita tawarkan. Oke. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaan tadi dari Wawan dan Agus. Nah, kali ini ada pertanyaan dari Mandiri Pelangi nih, dari Prasetya Hadi. Halo Pak Hadi. Nah, untuk di Windows 11 apakah untuk sistem update-nya tetap sama seperti Windows 10 katanya? Karena akhirnya bisa mengganggu koneksi terutama saat mau shutdown atau restart. Tuh technically lagi Pak. Ini pertanyaan yang sama dengan tadi seseorang, saya lupa siapa, ada juga yang nanya soal apakah Windows Update. Jadi jawabannya apakah bisa dimatikan? Bisa, nggak ada masalah. Jawabannya bisa dan silakan dicari caranya bagaimana melalui services kalau kata kuncinya ya, melalui services. Jangan di pause. Ya. Nah, terus mengenai karena mengganggu kinerja ketika ingin shutdown. Gak apa-apa Pak, di shutdown tinggal aja Pak. Tadi Gak usah ditungguin. Gak apa-apa, tutup aja. Iya, tutup aja, tinggalkan aja gitu. Nanti dia akan mati sendiri gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan untuk pagi tadi kita udah jawab ya, ngopi dulu, Me time, morning time. Nggak ada masalah di Oke. sana. Pak Hadi sudah terjawab ya. Dan next kita punya ada Alex dari Platindo. Nah, model license OLP-nya sendiri infonya akan di-discontinued akhir tahun ini ya katanya, dan diganti dengan model license CSP. Apa sih perbedaannya? Siapa yang bisa dibantu jawab nih? Pak Riko lah ini ya. Atau Pak Riko? Oke. Maaf ya, jadi saya nyolong-nyolong. saya jadi merampok. Betul. Pertanyaan untuk Mas Dani. Pak Dani, untuk ini sebenarnya kita nggak bisa jawab secara detail ya, karena kebetulan hari ini event kita adalah dari tim di PSS yaitu OEM dan FPP. Jadi OLP dan CSP kita nggak turut campur sama sekali. Jadi pertanyaan ini kita tidak bisa jawab secara jelas. Jadi sesimpel kita bisa bilang tidak bisa kita jawab, udah gitu aja deh. Oh, oke. Tidak bisa kita jawab, kita nggak bisa bilang iya atau tidak gitu. Karena kita lagi fokusnya ke ke OEM dan FPP-nya kita punya. Oh gitu. Yes. Itu sudah menjawab pertanyaannya tadi ya. Iya. Kalau untuk license-nya. Tapi dia punya pertanyaan kedua loh. Jadinya Oke, apa itu? Ya nanti mungkin kita akan simpan supaya kita bisa jawab secara offline ya. Ya, Karena boleh. masih banyak banget ternyata Mas Riko dan Mas Dani nih untuk Oh, semua I see. yang memberikan Pada pertanyaan-pertanyaan antusias ya. antusias banget. Karena udah ditunggu-tunggu juga untuk Windows 11 ini sama Office-nya juga untuk 2021. But thank you so much for your time buat Thank you, ngobrol-ngobrol thank you. seru ini. Gila, 1 jam gak berasa. Oh, sudah 1 jam ya? Udah Iya. lebih. Oh, iya. Karena memang seru banget topik yang kita bahas. Tapi karena keterbatasan waktu kita nih teman-teman partners, mungkin buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau tadi ya ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, don't worry, langsung aja kontak kita di info strip ID atau ID @techdata.com atau bisa telepon ke kita nih di 021 5088 2399. Nah, terima kasih banget nih buat atensinya, buat interaktifnya yang kece banget. Udah kirim pertanyaan dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena pastinya kita berharap supaya informasi yang sudah kita hadirkan hari ini ya dalam obrolan podcast kita sangat seru terkait dengan Windows 11 dan Office 2021 bisa bermanfaat untuk rekan-rekan partner semua, dan terutama pastinya semoga ini semakin bisa memajukan di dunia teknologi sendiri sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan produktivitas kemudian kreativitas kita juga. Alright. Thank you. Sehat selalu Mas Riko, kemudian Mas Dani juga. Nah, selain keseruan kita tadi, aku juga punya informasi yang menarik untuk disimak nih oleh teman-teman partners, di mana hari ini Tech Data Indonesia juga ingin menginformasikan bahwa Tech Data mempunyai e-newsletter yang selalu rilis setiap 2 bulannya. Untuk edisi e-newsletter bulan ke-10 yang mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu memperingati Hari Pahlawan Nasional Indonesia, di mana tema kali ini dengan mengapresiasi tim garda depan atau frontliner yang pastinya berjasa dan merupakan pahlawan sesungguhnya. Nah, untuk edisi e-newsletter ke-10 ini juga akan memberikan bacaan yang menarik, dan edisi kali ini bakal membahas lebih dalam lagi tentang panduan bisnis untuk dapat mengetahui segala tantangan dan masih banyak informasi IT lainnya yang pastinya sayang sekali jika terlewatkan. Untuk lebih detailnya, kami ajak rekan-rekan partner bisa baca e-newsletter kami tentunya di tdid.me/nl10. Atau bisa aja langsung scan QR code yang berada di pojok kanan bawah yang ada di layarnya rekan-rekan sekalian. So, thank you nih untuk rekan-rekan yang udah seru-seruan join, dan selamat untuk yang menang tadi hadiahnya. Tapi selanjutnya kami juga mau ajak nih, Jessica mau ajak untuk teman-teman sekalian untuk bisa melihat video Tech Data Loyalty Program untuk FY22. Saatnya menjelajah ke luar angkasa bersama Tech Data Indonesia Infinity Journey. Loyalty program FY22 periode Februari 2021 sampai dengan Januari 2022. Nikmati liburan tak terlupakan. Makin banyak belanja, makin untung bersama Tech Data Indonesia.
Kategori Space Rover untuk setiap stock and sell transaction. Orbiter Reward, jelajahi Yogyakarta dengan berbagai keistimewaannya dengan belanja minimum 1 miliar rupiah. Cosmonaut Reward, nikmati keindahan panorama Pulau Sumba dengan belanja minimum 5 miliar rupiah. Kategori North Star untuk setiap deals transaction. Lunar Reward, rasakan keindahan surga di Pulau Dewata dengan belanja minimum 2 miliar rupiah. Stellar Reward, berkeliling setiap sudut kawasan Asia yang menakjubkan dengan belanja minimum 10 miliar rupiah. Raih kesempatan berlibur bersama Tech Data Indonesia. Informasi selengkapnya, silakan scan QR Code atau kunjungi tdid.me/loyalty-fy22. Dapat juga menghubungi tim Tech Data Indonesia untuk informasi lebih lanjut. Yeay, itulah tadi baru aja kita saksikan bersama ya loyalty program FY22 yang pastinya sangat seru sekali untuk kita ketahui, yaitu Infinity Journey, di mana ini berlaku sampai dengan Januari 2022. Program ini pastinya bakal memberikan sesuatu yang spesial buat teman-teman partners, yaitu bisa jalan-jalan atau trip gratis dengan liburan ke berbagai destinasi wisata dengan lokasi yang berbeda-beda. Pengen tahu kemana aja dan gimana syaratnya? Nih, aku kasih tahu. Yang pertama, dengan minimum revenue 1 miliar, rekan-rekan akan mendapatkan trip ke Yogyakarta. Asik. Terus kemudian minimum revenue 2 miliar akan mendapatkan trip ke Bali. Bisa ke pantai nih. Tidak hanya itu saja, untuk minimum revenue 5 miliar akan mendapatkan trip ke Sumba. Dan yang terakhir, yang paling menarik yaitu dengan minimum revenue 10 miliar akan mendapatkan trip ke Asia. Aduh, asik banget nih untuk bisa dapetin trip-tripnya ya. Bisa ke Sumba, bisa ke Bali, ke Yogyakarta, atau bahkan bisa ke destinasi yang keren di Asia. Jadi ayo dong untuk rekan-rekan partners, bisa saat ini masih ada waktu sampai dengan akhir Januari 2022. Dan pastikan untuk bisa borong semua reward yang tadi udah kita sebutkan atau saya informasikan. Serta yang paling terpenting nih, pastikan terus berbelanja di Tech Data Indonesia karena tinggal sebentar lagi program ini akan berakhir, di mana rekan-rekan sekalian bisa menikmati liburan dari loyalty program Tech Data yang sudah aku informasikan. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya silakan bisa menghubungi kita di tdid.me/loyalty-fy22. Itulah dia keseruan yang dapat kita hadirkan untuk rekan-rekan sekalian, dan pastinya atas nama Tech Data Indonesia dan juga Microsoft kami ucapkan banyak terima kasih nih untuk keseruan dan kebersamaannya. Kita kasih dong yang terakhir appreciate sekali lagi untuk rekan-rekan partner yang begitu luar biasa. Semoga apa yang kami hadirkan dalam webinar podcast hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan partner sekalian, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti seluruh sosial media dari Tech Data Indonesia plus upcoming eventnya yang bakal seru-seru untuk kalian semua. Akhir kata, saya Jessica William pamit undur diri. Have a nice weekend dan sampai jumpa lagi ya di acara Tech Data Indonesia lainnya. Bye-bye. Aduh, thank you banget.